Uji coba, Sintayong sumringah klub kasta teratas Turki dibungkam 3-1 oleh Timnas Indonesia. Semenjak Sintayong menjadi pelatih Timnas Indonesia, masyarakat menganggap itu ada suatu berkah. Bagaimana tidak, Timnas Indonesia semakin jago dan lihai saat bermain sepak bola di bawah naungan Sintayong. Beberapa tahun lalu, Timnas U19 melakukan uji coba permainan dengan klub kasta teratas Turki. Berkat ajaran Sintayong dan semangat para pemain Timnas Indonesia, tim Garuda menang 3-1. Dilansir Bondowoso Network dari YouTube Tune Up Soccer, Timnas Indonesia U19 yang sedang menjalani TC di Turki, langsung membuat kejutan dalam laga uji coba perdananya melawan klub lokal di sana. Secara tak terduga Timnas Indonesia U19 menang 3-1 pada laga tersebut. Bertanding di 5 Football Complex Antalya, Timnas Indonesia U19 menunjukkan permainan menyerang sejak awal laga. Aksi Ronaldo Kuateh yang membuka kemenangan dengan merobek gawang Antalyas untuk U19 pada menit ke-33. Aksi wonderkid Madura United itu kembali membuahkan hasil manis untuk Garuda Nusantara. Beberapa saat kemudian, pada menit ke-39 Ronaldo dilanggar oleh pemain lawan di kotak terlarang. Alfianto Niko Saputro kemudian mengambil tugas untuk menendang sepakan penalti. Eksekusi Niko berhasil menggetarkan gawang Antalyaspor U19 dan memperlebar keunggulan Timnas U19 Indonesia, yakni 2-0. Grup lokal tersebut juga mampu memberikan perlawanan saat berduel dengan Timnas Indonesia U19. Pada awal babak kedua antara ekspor, Turki U19 mampu menyelesaikan peluang dengan baik dan merobek gawang Garuda Nusantara. Timnas Indonesia tak gentar melawan yang agresif, Garuda Nusantara kembali menemui peluang yang mengancam pertahanan lawan. Pada menit ke-81 Timnas Indonesia sukses mencetak gol ketiga yang kembali jadi dari sepakan Ronaldo. Gol Ronaldo menjadi yang terakhir dalam laga ini. Alhasil Timnas U18 menang 3-1 Antalyaspor U19. Hasil ini menjadi awal yang manis bagi Timnas U19 dalam asuhan Sintayong, dalam persiapan jelang Piala Dunia U20 tahun 2023. Ini adalah hasil Timnas Indonesia U19 pada TC di Turki di bulan Desember tahun lalu. Park Hang-seo beri sinyal mundur dari Timnas Vietnam, kabar baik untuk Sintayong? Seperti diketahui, Park Hang-seo seolah menjadi nyawa bagi tim The Golden Star Warriors. Dia sukses mempersembahkan 3 gelar yakni Piala AFF 2017, medali emas di SEA Games 2021, dan 1 gelar Piala AFF U23 2021/2023. Sinyal mundurnya pelatih asal Korea Selatan ini sempat diungkapkan pada sesi jumpa pers beberapa waktu lalu. Dengan sepak bola Vietnam, saya telah memenangkan sejumlah gelar tetapi bagi saya keinginan untuk menaklukkan turnamen tetap utuh. Pada tanggal 5 Oktober saya akan merayakan 5 tahun memimpin tim Vietnam. Saya menganggap hari ini sebagai ulang tahun kedua saya. Saya ingin mengadakan pesta kecil dengan anggota staf pelatih dan siswa yang telah bersama saya sepanjang waktu. Juga pada bulan Oktober, agen saya akan bekerja secara khusus dengan VFF dalam kontrak. Secara pribadi, saya ingin memfokuskan seluruh waktu saya di Piala AFF 2022. Ini mungkin terakhir saya dengan tim Vietnam atau mungkin tidak, semuanya masih berjalan. Tapi tidak peduli apa, saya ingin melakukan yang terbaik yang saya bisa di turnamen ini, kata Park Hang-seo dilansir bolasport.com dari laman soha.vn. Piala AFF 2022 kemungkinan menjadi turnamen terakhir Park Hang-seo bersama timnas Vietnam. Apalagi, kontraknya akan berakhir pada tanggal 31 Januari tahun 2023. Sinyal ini semakin kuat setelah beberapa media Vietnam mengabarkan rumor jika Park didekati oleh timnas Korea Selatan.
Tepatnya, pelatih berusia 63 tahun ini akan jadi juru taktik untuk timnas U20 Vietnam. Selain itu, ada hal menarik ketika Park sengaja menonton pertandingan tim lain kontestan Piala AFF 2022. Dia terbang ke Thailand untuk melihat langsung laga tim Gajah Perang melawan Malaysia dalam ajang Kings Cup 2022. Pertandingan ini berakhir untuk kemenangan skuad Harimau Malaya melalui adu penalti dengan skor akhir 5-3, 1-1. Park Hang-seo sengaja menonton permainan Thailand untuk persiapan di Piala AFF tahun ini. Jika Park benar-benar meninggalkan timnas Vietnam, maka hal ini cukup berpengaruh pada Shin Tae-yong. Pasalnya, Shin belum pernah menang melawan rivalnya yakni Park Hang-seo. Namun, Piala AFF tahun ini harusnya menjadi momentum apik setelah dia berhasil mengalahkan timnas U20 Vietnam pada kualifikasi Piala Asia U20 2023. Dua hasil positif saat melawan Curaçao di ajang FIFA Matchday juga menjadi modal penting untuk turnamen sepak bola paling bergengsi antar negara Asia Tenggara tersebut. Media Vietnam sebut Shin Tae-yong lebih baik hengkang dari timnas Indonesia. Dan gantikan Park Hang-seo, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong sempat menyatakan hengkang bila ketua PSSI ikut mundur. Ternyata keinginan tersebut disorot oleh media Vietnam. Melansir Bola Times, media di sana mendukung keputusan pelatih asal Korea Selatan itu untuk mundur sebagai pelatih timnas Indonesia. Misalnya salah satu media Vietnam bernama Soha.vn. Salah satu pandit sepak bola asal Vietnam, Phu Man Hai memberikan tanggapan tentang isu Shin Tae-yong berhenti melatih timnas Indonesia jika ketum PSSI didepak. Ia menyebut jika Shin Tae-yong pergi, maka timnas Indonesia mendapatkan sedikit keuntungan. Jika Shin Tae-yong pergi, prestasi sepak bola Indonesia akan menurun. Sebab, sepak bola Indonesia saat ini sudah sangat mengikuti filosofi Shin Tae-yong, kata Phu Man Hai mengutip dari Soha. Lalu ia justru mendukung jikalau pelatih asal Korea Selatan tersebut hengkang. Meski menurun, masih lebih baik bagi PSSI untuk mencari pelatih hebat yang lain. Jika ada pelatih hebat yang jujur dan tidak memihak, itu sangat bagus. Menurut saya jika Shin Tae-yong meninggalkan timnas Indonesia, itu merupakan hal yang bagus bagi sepak bola Indonesia, tegas Phu Man Hai. Isu ini mencuat dan membuat geger pencinta sepak bola tanah air, bahkan media medai luar ikut menyorotinya. Tetapi kini, Shin Tae-yong tidak memikirkan hal tersebut. Ia lebih fokus melatih para punggawa timnas Indonesia yang berangkat ke TC Eropa.